Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Insya Allah baik-baik saja ya. Sebelumnya, sebelum kita mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu di sini kita akan mempelajari tentang apa? Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang zat aditif ya, zat aditif dan zat adiktif. Nah, Ibu mau remember lagi apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif. Walaupun sama, tapi ternyata berbeda. Gimana sih Ibu? Sama kok beda gitu. Kalau zat aditif yang nggak ada K-nya, add. Kalau bahasa Inggris itu add itu kan menambahkan. Nah, berarti kayak zat aditif itu merupakan bahan-bahan yang ditambahkan dalam suatu makanan gitu. Bisa penyedap, perasa, pemanis, pengawet, pengenyal, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan zat adiktif yang pakai K itu merupakan zat-zat yang bisa apabila orang mengkonsumsinya secara berlebihan, maka dia itu bisa memberikan candu gitu ya. Jadi bisa membuat orang tersebut candu terhadap zat adiktif tersebut. Misalnya ada nikotin, ganja, terus kokain, ya yang ada di narkoba sama psikotropika sama nafza gitu. Nah, sekarang itu udah masuk ke bab terakhir. Alhamdulillah bab terakhir. Nah, jadi nanti PAS-nya itu dari bab 1 sampai bab 6 ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Ibu mau tanya, apakah di sini kalian pernah melihat orang lagi donor darah atau transfusi, bahasa kerennya transfusi darah, mentransfer darah gitu ya maksudnya. Pernahkah kalian atau jangan-jangan di sini kalian udah pernah ngalamin donor darah tersebut? Jadi satu tetes darah itu sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Dan untuk mendonorkan darah itu ada beberapa hal eh, S dan K-nya, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Jadi nggak sembarangan, oh aku mau donor gitu, enggak. Tapi ya ada beberapa hal yang harus dicek. Ya, ada berat badan, ada tekanan darah, terus punya riwayat penyakit apakah gitu. Biasanya kalau kemarin pengalaman ya, ibu itu kemarin kan habis sakit tipes. Nah, baru kalau nggak salah baru 1 bulan kemudian itu di kampus ada yang ngadain donor darah. Jadi BEM fakultas lagi ngadain donor darah. Nah, habis itu sudah dicek, ternyata semuanya apa ya, memenuhi standar. Jadi misalnya KKM-nya 75, nah kok ngepas banget ibu itu 75 gitu ya. Nah, ternyata ketika ibu bilang, saya habis sakit Pak gitu, sakit tipes gitu. Oh, kalau sakit tipes kan biasanya minumnya antibiotik ya. Kalau misalnya minum antibiotik itu minimal 3 bulan setelah minum itu baru bisa donor darah. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu masih belum bisa gitu. Soalnya bisa jadi antibiotiknya itu masih ada di dalam tubuh kita atau apa ya. Jadi darahnya masih belum benar-benar murni gitu. Mungkin takut ada obat-obatan yang keikut. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi seperti itu. Nah, apa sih pentingnya darah bagi kehidupan? Apa fungsinya darah bagi tubuh kita gitu? Terus organ-organ apa saja kah yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia? Adakah penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan darah? Nah, untuk itu kita akan mempelajari pada bab ini yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, kita ketahui bahwa darah kita ini tersusun atas 2, yaitu plasma darah sama elemen seluler. Yang plasma darahnya kurang lebih 55% ya. Nah, sedangkan elemen selulernya ini kurang lebih 45%. Nah, elemen seluler ini terdiri dari
Ada eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan juga trombosit. Nah, eh, ini bisa dibaca di mana eritrosit ini berfungsi sebagai transport O2 dan CO2, ada leukosit. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Leukosit fungsinya pertahanan dan kekebalan. Biasanya yang makan kuman atau bakteri itu leukosit sel darah putihnya ya. Nah, kenapa tubuh kita misalnya demam, kalau misalnya kita lagi sakit flu atau atau batuk biasanya kan, agak panas gitu ya, demam gitu. Nah itu, leukosit kita atau sel darah putih kita itu sedang berperang melawan bakteri penyakit gitu. Jadi, panas itu nggak apa-apa. Nah tapi yang nggak bolehnya kalau panas berlebihan atau panasnya berkepanjangan. Soalnya dengan panas tersebut leukosit di dalam tubuh kita itu sedang menyerang bakteri. Jadi kita ketika kita sakit kita harus berpositif thinking, jangan, "Ya Allah aku sakit, ya Allah lemes, ya Allah," gitu. Itu jangan seperti itu, nanti malah tambah lemes gitu. Jadi harusnya, "Oh ya nggak apa-apa sakit, eee eee, dengan sakit ini bisa jadi Allah, menghapus dosa-dosa kita, dengan sakit ini kita bisa merasakan betapa nikmatnya sehat," gitu. Seperti itu, kayak positive thinking selalu gitu. Lanjut. Nah, elemen seluler ada juga trombosit. Trombosit ini berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, sedangkan plasma darah sendiri itu tersusun atas 91,5%-nya adalah air H2O dan 8,5%-nya adalah zat-zat terlarut, terutama protein. Nah, ternyata selain protein, ada zat-zat yang terlarut dalam plasma darah. Yang pertama ada nutrisi, yang terdiri dari ada glukosa, asam lemak, asam amino, dan juga vitamin. Ada juga hormon, enzim, gas-gas O2, CO2, dan N2, nitrogen, dan zat-zat sisa seperti ada urea, amonia, atau NH3. Nah, ternyata di dalam plasma ini itu juga dapat ada elektrolit ion kalium K+, ada ion natrium Na+, dan ion kalsium Ca2+, dan terakhir ada ion klorida atau Cl-. Nah, ini ya. Jadi plasma darah itu ada air, ada garam-garaman, yaitu yang terdiri dari kalium, natrium, kalsium, bla 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 ini. Dan ada protein plasma, ada albumin, bla bla bla, ada senyawa yang ditransportasikan gitu. Nah, ini ada fungsinya juga, di mana air ini berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Garam-garaman ini sebagai keseimbangan, pengatur pH, terus ada protein plasma, dia keseimbangan osmotik, pembekuan darah, sistem pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kenapa sih darah yang keluar dari tubuh kita itu berwarna merah? Ada yang tahu? Nah, darah yang keluar dari tubuh kita kenapa berwarna merah? Karena darah kita itu mengandung hemoglobin. Nah, apa sih hemoglobin itu? Jadi hemoglobin itu merupakan suatu biasanya tuh kalau misalnya mau donor darah itu juga dicek HB-nya berapa gitu. Nah, HB ini fungsinya apa? Hemoglobin ini fungsinya buat apa? Untuk mengikat oksigen yang ada di dalam darah dari sistem pernafasan atau respirasi. Jadi seperti itu. Nah, organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah? Ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga sel-sel darah. Tuh. Nah, lanjut ya ke sini. Ini ada pratikumnya. Ini. Jadi ada plasma darah yang merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat terlarut dan elemen seluler yang tadi ini sudah Ibu jelaskan. Tersusun ada air dan zat-zat terlarut. Kemudian ada sel darah merah atau eritrosit. Yang mana sih eritrosit? Eritrosit ini yang ini loh, yang warnanya merah. Jadi eritrosit ini bentuknya seperti cakram bikonkav yang dia ini tidak memiliki inti sel.
Nah, sel darah merah ini, dibentuk di sumsum tulang. Jadi di sumsum tulang kita itu, merupakan tempat pembentukan sel darah merah. Ternyata sel darah merah ini juga memiliki masa hidup loh, berapa? 120 hari. Nah, gimana kalau udah habis waktunya 120 hari? Jadi, kalau misalnya udah mencapai 120 hari, maka sel darah merah ini akan hancur oleh sel-sel fagositosis di dalam limfa dan juga hati, gitu. Masih ingat kenapa, warna merah pada sel darah merah atau warna merah pada darah? Karena adanya hemoglobin dalam sel darah merah, di mana hemoglobin ini merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Nah, jadi ketika di dalam paru-paru, hemoglobin yang di dalam sel darah merah ini memiliki daya ikat yang tinggi terhadap oksigen. Jadi, dia itu mengikat oksigen fungsinya. Nah, ketika sel darah merah berada di dalam jaringan tubuh, maka daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Nah, sebaliknya, ketika berada di dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida sangat tinggi, sehingga karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbanohemoglobin. Jadi, ada saat Hb ini mengikat oksigen, ada saat Hb ini mengikat karbon dioksida, gitu ya. Nah, jadi yang ketika sel darah merah ini mengandung CO2, dia akan menuju paru-paru, di mana di dalam paru-paru ini CO2 akan dilepaskan untuk dikeluarkan di tubuh gitu. Jadi ketika kita menghirup O2 pada saat proses respirasi, maka oksigennya itu akan diangkut oleh hemoglobin, kemudian disebarkan bla bla bla. Setelah itu CO2-nya diikat sama hemoglobin untuk dikeluarkan. Jadi kan ketika respirasi kita memasukkan oksigen O2 dan kita mengeluarkan CO2 gitu. Kemudian ada juga sel darah putih. Nah, ini ya yang bentuknya putih. Kayak bawang merah, bawang putih aja. Atau namanya leukosit. Oh ya, yang sel darah merah itu namanya eritrosit gitu. Nah, leukosit ini atau sel darah putih ini dia itu tidak memiliki bentuk yang tetap sehingga dia itu bersifat ameboid atau berubah-ubah gitu ya. Nah, kalau eritrosit itu tidak punya inti sel, tapi kalau leukosit ini memiliki satu inti sel di tengah, di mana masa hidup sel darah putih ini 12 sampai 13 hari dalam sistem peredaran darah. Oh, jadi lebih cepat ya daripada yang sel darah merah. Nah, fungsinya sebagai antibodi dan melindungi tubuh dari berbagai macam serangan penyakit. Nah, berdasarkan ada tidaknya granula, leukosit ini dibedakan menjadi leukosit granuler dan juga leukosit agranuler. Nah, apa itu leukosit granuler agranuler? Silahkan di-searching di ini ya, di Google. Nah, ini yang tadi yang mengikat oksigen sama CO2. Kalau misalnya mengikat oksigen oksihemoglobin, kalau yang ini karbinohemoglobin. Ini ada sel darah putih, ini ya. Nah, ini ada tidaknya granula. Jadi ada granulosit, ada agranulosit. Nah, granulosit ini berarti ada granulanya, kalau agranula berarti nggak ada granulanya, gitu ya. Nah, yang granula ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil. Nah, ini kalau eosinofil ini ada bintik-bintik merahnya. Nah, dia itu berfungsi apabila ada alergi-alergi, terutama infeksi cacing. Kalau basofil ini ada biru-birunya. Dia juga berfungsi pada reaksi alergi, dan neutrofil ini kayak abu-abu gitu ya. Nah, dia ini sebagai fagosit menyerang patogen. Jadi bisa-bisa makan patogen. Patogen itu bakteri penyakit gitu yang berbahaya di dalam tubuh. Kemudian ada agranulosit yang terdiri dari limfosit sama monosit. Mono berarti satu. Nah, limfosit ini ada dua jenis, ada sel T dan juga sel B, di mana dia ini berfungsi sebagai imunitas tubuh
atau kekebalan tubuh. Nah, sedangkan yang kalau monosit ini merupakan leukosit atau sel darah putih yang ukurannya paling gede di antara yang lain, di mana di sini monosit ini berfungsi sebagai mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada keping darah. Nah, bentuknya macam-macam, ada bulat, oval, dan juga memanjang. Nah, kok jadi yang berinti itu ternyata hanya sel darah putih saja. Tapi kalau sel darah merah sama keping darah dia itu enggak berinti dan keping darah itu enggak dan bergranula, tidak berinti dan bergranula gitu. Jumlah sel di orang dewasa sekitar sekian, 200.000 sampai 500.000. Umurnya sangat singkat sekali, 5 sampai 9 hari. Jadi lebih singkat lagi ya daripada yang lainnya. Nah, apa fungsinya trombosit ini? Trombosit itu kan lebih ke pembekuan gitu. Jadi berhubungan dengan proses mengeringnya luka. Jadi sehingga darahnya nggak ngalir terus. Gimana kalau misalnya darah ngalir terus gitu? Padahal di dalam tubuh kita itu memerlukan darah. Nah, jadi bagaimana apa yang terjadi apabila tidak ada keping darah? Wah, itu Masya Allah sekali. Nah, ini ya contohnya. Nah, jadi saat terjadi luka, maka trombosit ini akan pecah dan mengsekresi enzim trombokinase, di mana enzim trombokinase ini bersama dengan ion kalsium dan vitamin K, dia akan mengubah protombin menjadi trombin. Nah, trombin akan berubah menjadi fibrinogen yang akan menghasilkan benang-benang fibrin sehingga luka akan tertutup dan perdarahan akan terhenti gitu ya. Jadi ada faktor enzim trombokinase sama ion kalsium sama vitamin K. Dan ada benang-benang fibrinnya, dia akan menutup lukanya. Nah ini ya, fibrin menutup jaringan yang rusak. Maka yang lama-kelamaan darahnya itu tertutup gitu, jadi membeku gitu. Nih, tahukah kamu darah dapat digolongkan menjadi berapa golongan? Yaitu dikelompokkan berdasarkan sistem ABO, sistem Rhesus, dan sistem MN. Nah, sistem ABO dan Rhesus itu merupakan sistem penggolongan darah yang sering digunakan. Nah, jadi digolongkan menjadi 4, ada A, B, AB, dan juga O. Nah, pembagian ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah, eritrosit, dan antibodi. Jadi walaupun bagaimana sih caranya melihat darah kita itu tipe A, B, AB, atau O. Jadi ketika ketika darah kita diambil kan biasanya yang cek darah itu kan jari kita kan ditusuk sama jarum tuh. Nah, kemudian darah kita dikeluarin ditaruh di sebuah plat gitu. Nah, nanti platnya tersebut ditaruh di dalam 2 kolom ya. Ada kanan sama kiri. Nah, kemudian ditetesi antigen. Nah, kalau misalnya dia bereaksi atau berubah warna di antigen A, biasanya tuh kayak menggumpal gitu, kayak titik-titik gitu. Kalau misalnya dia direaksikan antigen A, maka dia akan menggumpal gitu, kayak titik-titik gitu. Nah, berarti darah kalian itu tipe A. Tapi kalau misalnya ketika direaksikan antigen B, maka dia akan menggumpal sama seperti yang antigen A. Nah, berarti darah kalian tipenya tipe B. Nah, ketika dua-duanya, jadi 2 kolom itu, 2 wadah itu bereaksi, maksudnya sama-sama menggumpal, berarti tipe darah kalian itu AB. Tapi kalau misalnya, nggak ada gumpalan dan nggak ada reaksi, berarti tipe darah kalian itu tipe O, gitu ya.
Ini ada 2 jenis antigen pada sel darah merah, yaitu antigen A sama antigen B gitu. Terus antibodi dalam plasma darah juga terdiri atas 2 jenis, yaitu antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Nah, jenis antigen dan antibodi inilah yang menentukan golongan darah kalian gitu. Jadi ini ya. Ada juga resus. Nah, resus ini ada resus positif, ada resus negatif. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita mendonorkan darah itu juga harus harus mendonorkan dan terutama bagi yang menerima darah ya. Nah, jadi kalau Asia itu Ibu lupa, Ibu pernah diajari sama guru Ibu. Jadi kalau Asia itu resusnya resus positif kalau nggak resus negatif. Di mana kalau misalnya kita resusnya resus positif nih, kemudian ada orang yang donornya resus negatif. Nah, itu apa ya? Kayak hati-hati gitu karena ada beberapa resus yang nggak apa ya, akan bereaksi ketika resusnya berbeda, kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini loh. Kita harus mengetahui golongan darah karena golongan darah sangat penting saat transfusi dari donor ke penerima. Jika seseorang mendapatkan transfusi darah dari donor golongan darah yang berbeda dengan golongan darah resipien, maka bahaya bagi resipiennya. Yang resipien itu yang menerima darah. Darah resipien dapat mengalami pembekuan atau pengubalan dan dapat menyebabkan kematian gitu. Ada lagi, harus disesuaikan jenis golongan darah baik golongan berdasarkan ABO maupun resusnya. Misalnya, kamu memiliki golongan darah A, resus positif ketika kamu akan mendapatkan transfusi darah, pilihan golongan darah yang juga golongan A dan resus positif. Nah, tapi jika tidak terdapat golongan darah A resus positif, kamu dapat menerima dari golongan darah O resus positif gitu ya. Jadi ini golongan darah resipien, jadi yang bisa menerima. Nah, kalau O itu hanya bisa menerima O. Kalau A bisa menerima A dan juga O. Nah, kalau B bisa B sama O. Kalau AB banyak, bisa AB, A atau B atau O gitu. Nah, jadi golongan darah AB ini biasanya golongan darah yang langka banget. Karena hanya hanya satu di antara sekian orang yang memiliki golongan darah AB. Jadi dia ini disebut resipien universal. Jadi itu, nah sekarang kita akan belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi organ yang berperan dalam sistem peredaran darah itu salah satunya jantung dan juga pembuluh darah. Nah, kenapa darah kita bisa tersebar di seluruh tubuh? Karena ada pembuluh darah di seluruh jaringan tubuh kita dan juga ada jantung yang memompa, gitu ya. Jadi jantung ini fungsinya sebagai memompa darah agar dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan pembuluh darah itu sebagai salurannya, saluran tempat darah beredar gitu. Nah, jantung sendiri itu terdiri atas 4 ruangan, yaitu ada serambi kiri, serambi atau atrium ini ya. Serambi kiri, ada serambi kanan, ada bilik kiri dan juga ada bilik kanan. Serambi atau atrium, bilik atau ventricle gitu. Nah, antara serambi dan juga bilik dia itu dipisahkan oleh 2 katup bikuspidalis gitu. Nah, antara serambi kanan dengan bilik kanan dia itu ada 3 buah katup namanya tricuspidalis. Gitu ya, 3 katup. Nah, apa sih fungsinya katup tersebut? Jadi fungsinya katup tersebut itu untuk menjaga supaya darah dari bilik dia itu tidak kembali lagi ke serambi. Nah, gitu. Nah, dinding bilik kiri dia itu lebih tebal daripada di bilik kanan. Karena apa? Karena pada bagian bilik kiri ini jantung berdenyut untuk memompa. Nah, ketika jantung berdenyut, maka setiap bagian ruang jantung akan mengendur dan terisi darah atau diastol
Kemudian jantung berkontraksi dan memompa darah keluar jantung atau sistol. Nah, biasanya kita kalau apa namanya, mengecek tekanan darah ada diastol sama sistol gitu ya. Kedua serambi tersebut akan mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Begitu juga dengan kedua bilik yang akan mengendur dan berkontraksi secara bersama-sama. Gitu. Jadi darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan. Ini ya, ke serambi kanan. Jadi dari seluruh tubuh dia itu akan mengalir ke serambi kanan. Nah, di dalam serambi kanan ini dia itu banyak mengandung CO2. Nah, dari serambi kanan ini darah akan melewati katup tricuspidalis. Jadi tiga katup itu. Ini katup tricuspidalis. Nah, menuju bilik kanan. Jadi dari serambi kanan ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Kemudian darah yang ada di bilik kanan ini dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru. Supaya apa? Supaya CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Nah, darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis. Jadi ini dari bilik kanan itu ke paru-paru. Nah, dari paru-paru dia akan ke vena pulmonalis ke sini ya. Ke bagian ini menuju ke serambi kiri. Nah, jadi melalui vena pulmonalis dia akan menuju ke serambi kiri sehingga darah dari dalam serambi kiri dia itu lebih banyak mengandung O2. Nah, dari serambi kiri dia akan turun melalui katup bicuspidalis di bawahnya. Dia akan menuju ke bilik kiri. Nah, bilik kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Jadi seperti itu. Nah, pembuluh darah sendiri itu merupakan apa tadi? Saluran yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi ada 3 pembuluh darah, yaitu ada pembuluh nadi atau arteri, ada pembuluh balik vena, dan juga ada kapiler. Nah, pembuluh nadi atau pembuluh arteri itu merupakan pembuluh yang fungsinya untuk membawa darah dari jantung menuju kapiler, di mana letak pembuluh nadi ini dapat dilihat pada permukaan tubuh yang mengalami denyut pada pergelangan tangan dan oksigen. Nah, jadi arteri ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke luar jantung, sedangkan yang vena ini mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Jadi arteri sama vena ini berkebalikan ya, kalau arteri itu mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Nah, di ujung arteri dan vena, dia ini bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut sebagai pembuluh kapiler. Apakah di sini ada? Ini. Ada arteri, ada vena. Kenapa sih pembuluh vena itu termasuk pembuluh balik? Jadi dia itu yang balik itu kan dari darah ke jantung, kemudian ke paru-paru, terus kemudian ke jantung lagi, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi Kak membawa darah kembali lagi ke jantung, makanya dia itu ngomong disebut sebagai pembuluh balik. Jadi dia itu pembuluh yang membawa darah kembali lagi ke jantung gitu. Nah, vena sendiri ini terdiri dari ada vena pulmonalis, ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Di sini tidak ada. Oh. Jadi vena pulmonalis fungsinya untuk apa? Dia itu membawa kembali darah dari paru-paru menuju jantung yang tadi ya.
Jadi sebelum ke serambi kanan, dia itu melalui vena pulmonalis dulu. Nah, sedangkan vena cava superior, dia itu membawa kembali darah pada bagian tubuh atas menuju jantung. Adapun vena cava inferior, dia itu fungsinya membawa darah kembali dari bagian bawah tubuh menuju jantung. Nah, kemudian ada kapiler. Kapiler ini sebagai saluran yang menghubungkan antara pembuluh nadi dan juga pembuluh balik. Gitu. Ini ya. Jadi ini bisa di screenshot mungkin. Ada pembuluh nadi, tempatnya agak tersembunyi di dekat permukaan tubuh. Nadi tebal, kuat, elastis, tipis dan tidak elastis. Yang ini nadi itu meninggalkan jantung, yang ini menuju jantung. Dia terasa, ini tidak terasa. Darah yang keluar kalau misalnya di nadi ini memancar darah. Jadi yang memompa kan nadi ada di ini ya, pergelangan tangan ya. Jadi ketika di misalnya disobek, maka darahnya akan muncrat gitu ya. Darahnya akan memancar. Nah, ini aja ada peredaran darah manusia yang tadi ada peredaran kecil dan ada sistem peredaran darah besar. Jadi, sistem peredaran darah pada manusia ini termasuk dalam sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Nah, kenapa kok dikatakan sistem peredaran darah tertutup? Karena darah mengalir di dalam saluran yaitu pembuluh darah. Nah, kenapa kok disebut sebagai peredaran darah ganda? Karena darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Jadi masuk ke jantung, ke paru-paru, terus ke jantung lagi, dipompa ke seluruh tubuh gitu. Jadi di sini ada sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Oh, tidak. Jadi sistem peredaran darah kecil ini peredaran darah yang dimulai dari jantung, bilik kanan. Bilik kanan ini ya, bilik kanan. Oke, di sini bilik kanan. Yang menuju paru-paru, dari bilik kanan ini nanti akan dianu ke paru-paru, di mana paru-paru ke sini. Jadi ini bilik kanan. Nomor 1 ini bilik kanan ke paru-paru ke sini. Kemudian kembali lagi ke jantung melewati serambi kiri. Ini ya. Ini sudah ada panah-panahnya. Jadi dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian ke jantung melalui serambi kiri. Nah, di dalam paru-paru ini akan mengalami pertukaran. Jadi pertukarannya CO2 atau gas karbon dioksida dan juga oksigen, di mana darah yang kaya akan karbon dioksida mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui vena pulmonalis, di mana vena pulmonalis? Ini. Nah, di dalam paru-paru nanti dia itu akan pertukaran O2 dan CO2. Jadi yang dibawa sama serambi kanan, bilik kanan itu kan CO2-nya ya. CO2-nya di dalam paru-paru nanti ditukar dengan O2. Nah, O2-nya itu nanti dibawa ke serambi kiri gitu. Dimana kembali ke jantung itu udah kayak oksigen. Nah, yang CO2-nya nanti dikeluarin melalui proses respirasi, hembusan nafas kita gitu. Jadi dari paru-paru ini dia akan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis. Ini ya, dari paru-paru ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri dan berakhir di bilik kiri. Kemudian, nah, yang peredaran darah besar ini dari bilik kiri ini, di mana kenapa kok dikatakan peredaran darah besar? Karena dia itu akan tersebar ke seluruh tubuh. Makanya kayak besar gitu. Jadi soalnya mengalirnya ke seluruh tubuh, bukan ke paru-paru lagi. Jadi di mana bilik kiri ini
akan berkontraksi memompa darah yang akan kaya oksigen, lalu mengalir melalui aorta ke pembuluh nadi. Di mana pembuluh ini ya? Jadi ini dari bilik kiri ke aorta, kemudian ke pembuluh nadi kapiler. Ini ke pembuluh nadi kapiler dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah diedarkan ke seluruh tubuh, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh balik atas dan juga bawah. Jadi bisa dari atas, bisa dari bawah ini ya. Kalau dari atas kan vena cava superior, kalau dari bawah kan vena interior ya. Jadi seperti itu. Di mana darah yang telah kembali tersebut akan dibawa kembali ke paru-paru yang ke sistem peredaran darah kecil, di mana dari seluruh tubuh itu darah itu mengangkut CO2 gitu ya. Nah, kemudian CO2-nya nanti akan ditukarkan ke paru-paru. Nah, kemudian dari paru-paru masuk lagi ke ini serambi kiri, kemudian di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh, gitu seterusnya gitu. Nah, di mana darah dari bilik kiri ini akan mengalir melalui aorta yang akan dialirkan ke tubuh bagian atas dan juga bawah. Jadi pada tubuh bagian atas, darah akan melewati kepala dan juga tangan, sedangkan pada bagian bawah, dia akan melewati tubuh bagian bawah sampai kaki. Nah, setelah beredar, dia akan kembali ke jantung melalui pembuluh balik vena cava inferior dan superior menuju ke bilik kanan yang tadi. Dari bilik kanan, darah akan dialirkan ke paru-paru dan siap untuk diedarkan lagi secara berulangan. Jadi, seperti itu terus-menerus. Terus ada jantung ini berdenyut. Apakah berbeda antara laki-laki dan perempuan? Jadi ini ada kegiatannya sepertinya. Ini ya. Di mana jantung di sini bekerja dengan cara berdenyut untuk memompa darah agar dapat mengalir ke paru-paru, kemudian ke seluruh bagian tubuh. Nah, ketika jantung berkontraksi, sel-sel dalam jantung akan melakukan kontraksi secara bersamaan, di mana hal tersebut itu dapat memicu dinding balik dan serambi. Mereka akan berkontraksi secara bersamaan dan juga ritmik, gitu ya. Nah, kontraksi tersebut dapat menyebabkan adanya denyut jantung pada tubuh. Normalnya, pada orang dewasa, dalam 1 menit, jantung akan berdenyut sebanyak 70-77 kali. Namun, kadang-kadang ternyata frekuensi denyut jantung itu berubah-ubah gitu dan berbeda-beda setiap orang. Nah, hal ini dikarenakan oleh banyak faktor. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan, jenis kelamin juga menentukan denyut jantungnya, suhu tubuh, umur, dan juga komposisi ion di dalam tubuh. Jadi ini ya, di mana orang yang melakukan aktivitas, dia itu memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan juga oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk aja atau tiduran. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, maka jantung harus memompa darah lebih cepat. Jadi, kenapa ketika kita berlari itu kita sering mengatur nafas daripada ketika kita santai gitu ya. Karena ketika kita berlari kita membutuhkan energi dan juga oksigen, makanya seperti itu. Kemudian ternyata ada faktor jenis kelamin ya, di mana laki-laki tentu lebih sedikit denyutannya. Nah, sedangkan kalau perempuan itu lebih besar, lebih banyak gitu. Nah, juga suhu tubuh, di mana semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka dia akan semakin cepat frekuensi denyut jantungnya karena ada peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasukan O2 dan mengeluarkan CO2. Ada juga umur, di mana kalau janin itu denyutannya lebih cepat daripada ketika kita dewasa. Nah, jadi semakin bertambahnya umur, maka semakin rendah frekuensi denyut jantung. Nah, ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Kemudian ada komposisi ion, bergantung keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Jadi ketidakkeseimbangan ion di dalam darah kita itu dapat menyebabkan bahaya bagi jantung.
Kemudian ada gangguan atau kelainan. Ada jantung koroner. Jadi apa sih jantung koroner itu? Jantung koroner itu diakibatkan terhambatnya pasokan oksigen pada arteri koroner jantung. Biasanya ada penumpukan plak arteri berupa ada kolesterol atau substansi lainnya. Jadi penumpukan kolesterol atau substansi lainnya itu disebut sebagai plak gitu. Plak ini dapat mempersempit saluran arteri. Nah, sebenarnya plak sudah bersarang di dinding arteri sejak masih muda. Jadi ketika makin bertambah usia seseorang, maka makin menumpuk plak di lokasi yang sama. Nah, plak tersebut akan mengeluarkan zat kimia yang membuat dinding bagian dalam arteri menjadi lengket. Kemudian pada saat bersamaan, ketika darah membawa sel-sel inflamasi, lipoprotein, dan juga kalsium, dia akan menempel di dinding pembuluh darah sehingga membuat timbunan plak makin banyak lagi. Di mana makin besar plak, maka makin sempit arteri koroner, sehingga suplai darah kayak oksigen ke jantung itu juga akan makin sempit pula gitu, akan makin sedikit. Nah, plak tersebut dapat pecah yang kemudian menyumbat sebagian atau seluruh darah pada pembuluh arteri. Apabila hambatan aliran darah tersebut terjadi pada arteri koroner, maka terjadilah serangan jantung yang disebut jantung koroner. Nah, hal-hal yang berpeluang yaitu ada kebiasaan merokok, kolesterol tinggi, penderita diabetes, tekanan darah tinggi. Bagaimana upayanya? Upaya yang dapat dilakukan dengan cara olahraga rutin, diet sehat, berhenti merokok, uh, atau menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah ketika tekanan darahnya tinggi, dan mengatasi stres. Itu juga dapat mencegah terjadinya penyakit jantung. Ada juga cara lain, yaitu istirahat teratur, menjaga pola makan, kemudian menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, dan menjaga berat badan. Gini ya. Jadi di sini ada plaknya, plak atau lemak. Ini. Kemudian ada stroke gitu. Apa sih stroke itu? Stroke itu merupakan penyakit karena jaringan di otak mengalami kekurangan oksigen gitu ya. Biasanya akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, tidak adanya pasokan darah tersebut menyebabkan otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Nah, ketika sebagian area otak mati, maka bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, stroke ini merupakan penyakit darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Penanganannya bagaimana? Yaitu apabila penanganannya lebih cepat, maka dia akan meminimalisir kerusakan otak dan kemungkinan munculnya komplikasi. Upayanya dapat dilakukan menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara rutin, menghindari rokok, serta minuman keras. Jadi ini ya. Ada varises. Varises itu suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Biasanya terjadi di daerah kaki. Jadi seperti ini. Pada penderita varises, biasanya pembuluh venanya akan terlihat lebih menonjol dan berwarna biru atau ungu tua. Nah, bentuknya ini kadang menyerupai simpul atau tali berpilin. Nah, penyakit ini dapat terjadi di seluruh pembuluh vena dalam tubuh, tetapi pada umumnya sering terjadi di kaki atau betis karena tekanannya lebih besar ketika berdiri atau berjalan. Nah, varises ini biasanya banyak dijumpai perempuan ya. Jadi, beberapa faktor yang menyebabkan penderita varises
terjadi itu yang pertama ada karena obesitas, yang kedua kehamilan, dan yang ketiga usia tua gitu. Biasanya kebanyakan ketika usia tua itu, mengalami varises. Jadi, venanya kelihatan gitu, nampak gitu. Kemudian oh ya, ini bagaimana upayanya? Upayanya ketika kamu tidur sebaiknya tungkai dinaikkan. Sebaiknya dilakukan ketika kita melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Kemudian, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi gitu. Boleh menggunakan sepatu hak tinggi asalkan aktivitas yang kita lakukan itu tidak terlalu berat. Kemudian anemia atau kekurangan darah. Kekurangan darah hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Di mana, eee, kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, dia ini akan berakibat, ada beberapa bagian tubuh yang tidak mendapatkan oksigen dengan cukup sehingga, penderita anemia ini terlihat pucat dan juga merasa mudah lelah. Nah, ini juga terjadi apabila kadar hemoglobin berada di bawah normal. Jadi ini terjadi akibat produksi sel darah merah yang berkurang, kehilangan darah secara berlebihan, dan hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Jadi nggak umum gitu ya. Tadi 120 hari ya kalau nggak salah. Nah, upaya yang dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi dan asam folat, ada juga konsumsi makanan vitamin B12 dan konsumsi buah-buahan kaya vitamin C, ini ya. Ini yang normal, ini yang penderita anemia, gitu. Biasanya ketika, perempuan, terjadi pada perempuan yang sedang mengalami menstruasi, jadi keluar darah ya biasanya, darah yang dikeluar itu banyak sampai pucet atau sampai dilepen gitu-gitu. Nah itu sebaiknya, ketika menstruasi bisa meminum obat namanya ya ampun, ini loh, Sangobion, sejenis itu dah. Nah, kalau misalnya nggak pengen obat-obatan bisa langsung, memakan makanan yang, mengandung zat besi, gitu. Ada hipertensi dan hipotensi. Kalau hipertensi ini tekanan darah yang tinggi, jadi di atas 180/80. Jadi sistol ada diastol sama sistolnya. Nah, apa akibatnya apabila tekanan darah tinggi, dia itu akan berakibat, jantung bekerja lebih keras dan berisiko memecahkan pembuluh darah. Hipertensi ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan, ada obesitas, ada merokok, dan juga kelebihan asupan garam, ada juga mengkonsumsi alkohol, malas berolahraga, dan juga faktor usia. Jadi penyakit ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat diperbaiki tingkat keparahannya dengan pola hidup sehat, dengan menjauhi alkohol dan merokok, mengkonsumsi obat penurun darah, serta menghindari konsumsi kafein atau kopi ya, dan juga cukup istirahat. Istirahat yang cukup maksudnya. Tuh. Hipotensi itu tekanan darah yang rendah. Hiper itu kan kayak terlalu gitu. Kalau hipo berarti kebalikannya. Jadi tekanan darahnya rendah. Jadi kurang dari 120, sistolnya, diastolnya kurang dari 80. Biasanya, eee, penderita hipotensi ini, dapat membuat kerja jantungnya menurun, mengganggu kerja sistem vena pembalik, di mana tekanan darah rendah akan menyebabkan penderita mudah pusing saat berdiri dari posisi jongkok. Dari jongkok kemudian berdiri itu langsung geliang gitu ya, langsung pusing. Juga lemas dan juga mudah mengantuk. Pengobatannya
dengan mengkonsumsi obat untuk meningkatkan tekanan darah atau istirahat cukup, mengkonsumsi makanan sehat, dan mengkonsumsi makanan bergaram untuk meningkatkan tekanan darah, gitu. Biasanya atau minum air putih ya, 8 sampai 10. Biasanya ini mengkonsumsi kopi untuk menaikkan tekanan darah atau, mengkonsumsi sate. Mmm, ini ya, semakin jauh dari jantung, jadi kita patut bersyukur adanya sistem peredaran darah. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Oke, itu saja. Sekian dari Ibu. Ibu minta maaf apabila ada yang misalnya kurang jelas, bisa searching di YouTube gitu, atau ada kata-kata yang kurang paham dan lain sebagainya. Bisa langsung tanya ke Ibu. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan dari Ibu, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!